Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Ya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu operasi satuan waktu, kecepatan dan penyelesaian masalahnya, debit, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, bila kita mendengar kata kecepatan, tentu kata itu tidak asing lagi bagi kita. Coba, apakah ada yang tahu apa itu kecepatan? Atau kira-kira berkaitan dengan apa ya kira-kira kecepatan itu? Ya, kalian mungkin pernah mendengar apa itu kecepatan ya. Jadi, pengendara itu mengendarai mobil dengan cepat sekali, lalu kecepatan itu apa? Kecepatan itu merupakan satu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak waktu tertentu. Ya, oke, itu adalah kecepatan. Nah, sekarang debit itu apa? Simpan dulu pertanyaannya. Nih, lihat. Perhatikan gambar. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar ini? Ya, gambar ini menunjukkan beberapa orang yang sedang melakukan perlombaan lari. Tentunya setiap orang di sana berminat untuk segera mencapai garis finish dalam waktu tercepat. Pengukuran waktu banyak digunakan dalam bidang olahraga, seperti yang ada di gambar ini ya. Oke. Pada bagian awal ini kita akan membahas mengenai operasi hitung satuan waktu. Pertama, apakah Anda yang tahu satu hari itu ada berapa jam? Ayo, siapa yang tahu ya? Ya, benar, satu hari itu terdapat 24 jam ya. Kemudian 1 jam itu berapa menit? Nah, ya, 1 jam itu 60 menit ya. Dan bila 1 menit itu berapa detik ya? Ya, 60 detik ya. Sehingga bila kita ingin mengubah satuan jam menjadi detik, maka kita dapat mengalikannya dengan 3600. Ini berlaku sebaliknya. Bila kita ingin mengubah satuan waktu detik menjadi menit, maka kita dapat mengubahnya menjadi membagi bilangan tersebut dengan 60. Ya, gambar ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebagai contoh, di sini ada 4 jam, kira-kira berapa menit ya? Nah, kita tahu tadi bahwa 1 jam itu bila dirubah ke menit itu dikali dengan 60. Sedangkan di situ adalah 4 jam. Berarti untuk menjadikan jam itu menjadi menit, kita harus mengkalikannya dengan 60. 4 dikali 60 hasilnya adalah 240 menit. Jadi kita tahu bahwa 4 jam itu adalah 240 menit. Contoh kedua, setengah jam kira-kira menjadi berapa detik ya? Coba kalian hitung. Ada yang sudah menemukan belum? Berapa? Ya, benar. Hasilnya adalah dengan cara mengkalikan 1/2 dikali 3600 sehingga diperoleh hasil 1800 detik ya. Contoh yang ketiga, 720 menit diubah menjadi satuan waktu jam. Kita lihat di bagian ini ya, satuan waktu menit bila dirubah menjadi jam, maka di sini dinyatakan dibagi dengan 60. Berarti hal yang sama kita lakukan untuk 720 menit dibagi dengan 60 ya. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 7 jam ya. Paham ya? Nah, selain contoh sebelumnya,
ada contoh bentuk lain. Perhatikan, 4 3/5 jam dapat dirubah menjadi bentuk lain seperti apa? Nah, 4 3/5 kita pisahkan menjadi 4 jam ditambah 3/5 jam ya. Sekarang kita uraikan bagian pecahannya. Bila dalam bentuk pecahan seperti itu, kita bisa mengubah ke dalam bentuk menit dengan cara mengkalikan 3/5 dikali dengan 60 ya. Menjadi berapa ya kira-kira? Coba hitung. Ya, kalian bisa menyederhanakan 60 dan 5, keduanya dibagi dengan 5 ya. Berapa hasilnya? 4 jam. Iya, tetap ya yang 4 jam di depan itu, yang 36 menit itu adalah hasil dari perkalian yang ada di dalam kurung. Berarti hasilnya adalah 4 jam 36 menit ya. Perhatikan contoh selanjutnya. 135 menit ya. Bila dirubah menjadi bentuk lain bagaimana ya? Nah, kita bisa menguraikan 135 menit menjadi 60 menit ditambah 60 menit dan ditambah 15 menit ya. Nah, kita ingat bahwa 60 menit itu adalah seperti yang tadi, bahwa 60 menit itu adalah satuan waktu jam ya. Kalau dirubah ke satuan waktu jam, 60 menit itu adalah 1 jam. Maka jika kita lihat hasil uraian ini ya dapat ditulis 135 menit itu adalah sama dengan 2 jam 15 menit ya. Karena 60 menit itu adalah 1 jam. Cara lain untuk menentukannya adalah yaitu dengan cara membagi bilangan menit dengan 60 ya. 135 menit dibagi dengan 60. Nah, maka hasilnya 2 dikalikan dengan 60 adalah 120. Lalu dikurangkan hasilnya 15. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 135 menit adalah dapat diubah menjadi 2 jam. Hasil pembagiannya sisanya 15 menit. Ya, jadi sisanya. Jadi hasilnya adalah 2 jam 15 menit. Sama kan hasilnya? Oke. Sekarang kita perhatikan contoh operasi hitung satuan waktu. 2 jam 15 menit 50 detik ditambah 3 jam 45 menit 30 detik ya. Kira-kira bagaimana ya cara menjumlahkannya? Ada yang tahu? Agar lebih mudah kita gunakan cara penjumlahan bersusun seperti penjumlahan biasa. Kita jumlahkan dari bagian yang paling kecil atau bagian kanan, yaitu untuk satuan detik ya. 50 ditambah 30 adalah 80, 15 menit ditambah 45 menit adalah 60 menit, dan 2 jam ditambah 3 jam adalah 5 jam. Coba kita cermati hasilnya, apakah ada bagian yang kita bisa ubah? Coba lihat dari bagian yang paling kanan, yaitu bagian detik. Ada berapa detik dalam 1 menit? Nah ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Ini artinya bila kita memiliki 60 detik, maka 60 detik tersebut dapat diubah menjadi menit. Kita lihat 80 dapat diperoleh dari 60 menit ditambah 60 detik ditambah 20 detik. Nah, jadi jika dikurangi 60 detik dia masih memiliki sisa 20 detik, sehingga 60 detik ini bisa ubah menjadi satuan waktu menit ya. Nah, menghasilkan hasil pengurangannya tadi adalah 20 detik yang 1 menitnya ditambahkan ke depan ya dengan 60 menit, hasilnya 61 menit ya. Nah, kita cermati lagi yang bagian menit. Wah, di sini ada 61 menit. Bisa dirubah nggak ya ini 61 menit ini?
Nah, ternyata 61 menit ini bisa dikurangi dengan 60. Karena apa? Karena 60 menit ini sama dengan 1 jam ya. Kita kurangkan dengan 60, ternyata dia masih memiliki sisa yaitu 1 menit ya. Sedangkan 60 menit yang awal ini tadi kita ubah menjadi satuan waktu jam, sehingga 1 itu dapat ditambahkan dengan 5, hasilnya akhirnya adalah 6 jam 1 menit 20 detik. Ya 54 detik, harusnya menit ya. Baik, kita akan melihat untuk contoh pengurangan ya. Misalnya 4 jam 15 menit 10 detik dikurangi 3 jam 20 menit 30 detik ya. Agar lebih mudah kita gunakan cara pengurangan bersusun ya. Oke, kita kurangkan dari bagian yang paling kanan atau dari bagian satuan waktu yang paling kecil. Kita lihat 10 dikurangi 30, apakah bisa dilakukan? Tidak bisa ya. Nah, oleh karenanya seperti pengurangan biasa kita akan gunakan cara pinjam dari satuan waktu yang lebih besar. Nah, kita pinjam 1 menit ini dari bagian 15 menit ini ya. 1 menit itu bila diubah menjadi detik menjadi berapa ayo? Ya, menjadi 60 detik ya. Sehingga apabila ini dijumlahkan maka 60 detik ditambah 10 detik yaitu 70 detik ya. Yang 14 dikurangkan 1 sehingga tadi awalnya 15 menjadi 14 menit. Nah, kita kembali ke detik. 70 detik dikurangi 30 detik adalah 40 detik. Betul ya. Sekarang kita beralih ke menit ya, karena tadi sudah diminta atau dipinjam menjadi 14 menit dikurangi 20 menit, bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti kita pinjam ke satuan waktu jam ya. Nah, dari jam ini kita minta 1 jam. 1 jam itu apabila dirubah ke menit menjadi 60 menit ya, sehingga 60 ditambah 14 yaitu 74. Oke ya. Yang sekarang kita kurangkan 74 dikurangi 20 hasilnya 54 menit ya. Nah, lalu bagian jam awalnya tadi 4 karena diminta 1 sama si menit, sekarang menjadi 3 dikurangi 3 hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskan hasilnya ya. Nah, oke, sekarang selanjutnya contoh penyelesaian masalah operasi hitung satuan waktu buku SPS halaman 30. Silahkan kalian untuk membaca dulu soalnya ya. Nah, Bayu tiba di sekolah Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, kita tuliskan kalimat matematikanya bahwa 1/4 jam bila dirubah menjadi satuan menit, kita dapat mencarinya dengan 1/4 dikali 60 sehingga diperoleh hasilnya 15 menit ya. Perhatikan soal menyatakan bahwa Bayu tiba di sekolah itu 1/4 jam sebelum pukul 7 ya. Sebelum pukul 7 ya, itu adalah kata kuncinya. Sehingga bila kita ingin mengetahui pukul berapa Bayu tiba, kita dapat mengurangi pukul 7 atau 07.00 dikurangi dengan 15 menit. Pengurangannya dapat dilakukan dengan cara bilangan bersusun, dengan cara bersusun ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelah kiri dari tanda titik itu menyatakan bagian waktu jam ya, yang di depan titik. Sedangkan yang di bagian kiri ya,
itu adalah menyatakan bagian satuan waktu menit ya. Nah, 00 dikurangi dengan 15 adalah bisa nggak sih 00 dikurangi dengan 15? Tidak bisa. Maka kita harus pinjam dari bagian jam. Nah, kita pinjam 1 jam. Ya, berarti 1 jam itu berapa menit ya? 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Nah, kita pinjam 60 menit. Bila kita lihat menjadi 0660 ya. 60 dikurangi dengan 15 berapa? 45 ya. Kemudian bagian jam 06 dikurangi 00 hasilnya tetap ya. Jadi Bayu tiba di sekolah pukul 6:45 ya. Pukul 6:45. Terima kasih ya. Oke, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.